Karena di sini ada ketentraman, karena di sini ada kelembutan. Kami bahagia, bincang bahagia. Kalau kemarin ada yang tepuk tangan, sekarang tak tepuk tangan ini dewe. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, sekarang kita berada di daerah Tumpang, tepatnya Desa Slamet. Kita akan berbincang bahagia bersama dengan Mas Dwi Cahyono. Ya, tepuk tangan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pakar sejarah ya, dan juga ini pelestari budaya gitu. Kalau di prestasinya pelestari budaya. Ya, ya, Mbak. ya. Kita akan berbincang tentang budaya dan juga sejarah di sini ya. Beliau adalah alumni SMA Negeri 4 Malang angkatan 85. 85 Ya. ya. Itu saya baru usia 3 tahun ya. Beliau sudah alumni. Makanya sudah cukup panjang perjalanan beliau untuk bisa sampai sekarang ini Sudah ya. tua lah. Sudah tua. Padahal saya sudah sedikit menyamarkan tuanya, tapi mohon silakan dilihat. Beliau lulus angkatan 85 tapi seperti angkatan 86 ya. Beda 1 tahun. Ya, baik, di sini mungkin tidak terlalu serius, tapi semoga menginspirasi yang nonton. Bisa diceritakan dulu sebelum saya masuk ke sejarah dan juga budaya, masa SMA-nya dulu aja, mungkin karena ini nanti konsumennya juga anak-anak SMA. Ya, masa SMA luar biasa, Mbak. Luar biasa, karena banyak kegiatan. Sampai saya pernah diskors suruh berdiri di lapangan basket karena terlalu banyak kegiatan. Saat itu mungkin yang suka nari, suka main band, itu Dari SMA sudah suka itu ya? mulai SD. Mulai SD nari Jawa, SMA juga nari Jawa, terus breakdance, terus main musik itu. Jadi banyak kegiatan, dan itu saat rame-ramenya tahun 85 saat SMA. Bisa dibayangkan gitu seperti apa serunya. Iya, breakdance waktu itu ya, kala itu. Ya. Ternyata tidak hanya budaya tradisional ya yang digeluti oleh beliau, juga breakdance itu kan budaya luar juga ya. Ya, tapi basicnya saya memang mulai SD sampai kuliah masih nari tradisional. Masih tetap ya. nari tradisional. Oke. Mungkin ini basicnya jadi lebih baik. Kalau mau breakdance dengan basic tari tradisional akan lebih mungkin lebih lemes ya. Iya. Mungkin tambah luwes ya, karena kan tari-tari tradisi itu lumayan menguras energi ya. Iya, Mbak. Kala itu, apakah hal itu sudah menjadi sesuatu yang bebas gitu ya di sekolah SMA 4? Enggak, justru enggak. Oh, justru enggak. Justru yang saya lihat di sekolah lain ya, sekolah lain banyak kegiatan, di SMA 4 masih agak kurang kegiatannya. Jadi kita sama teman-teman satu angkatan itu memulai banyak kegiatan yang sifatnya kesenian yang festival band, festival ini tari tradisional maupun modern. Terus teman-teman yang suka olahraga juga bikin event-event olahraga, voli, basket segala macam. Kalau dulu enggak begitu dibebaskan di sekolah, berarti tantangannya lumayan ya untuk bisa melaksanakan itu. Makanya saya bilang pernah diskors, terus pernah dikasih surat SP. Panggilan orang tua berapa kali? Ya, dipanggil BP, dipanggil apa gitu ya. Iya, jadi diingatkan bukan karena apa-apa ya, karena kegiatan. Saya kepingin saat itu memang yang mungkin SMA 4 lebih banyak dikenal masalah olahraganya ya. Saya pingin SMA 4 juga muncul karena keseniannya juga. Akhirnya berhasil ya.
Ya Kala itu, alhamdulillah. ya. Alhamdulillah Iya. saat itu memang diperhitungkan. Oke, oke, oke. Bagaimana dengan kala ini ya? Sekarang ini masih belum membahas tentang itu. Kalau ini, itu tadi kan tentang bagaimana Mas Dwi ketika SMA ya. Sekarang Mas Dwi melihat SMA Negeri 4 Malang atau siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang bagaimana? Ya. Oh, ya saya kaget juga sih waktu waktu ke sana, Iya. kegiatannya, kemudian prestasinya. Saya ngikuti ini tidak seperti kalau dulu SMA 4 sangat tidak diperhitungkan gitu ya. Iya, 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 Nah, iya. sekarang beda, beda jauh. Udah jauh. Beda jauh. Kita semua teman-teman alumni juga juga merasakan beda beda jauh sih. Kan lebih maju ya dari Lebih maju. sekarang. Ya, 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 kalau ngomong soal alumni dan sekolah memang kan ada keterikatan ya. Sekarang Iya. semakin dekat gitu kan. Akhirnya hubungan hubungan apa ya? Antara alumni dan juga sekolah Ya. semakin erat gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita mau berbincang tentang ini gimana pemuda sekarang tentang sejarah, tentang budaya itu menurut Mas Dwi gimana sih anak sekarang ini? Ya terus terang saya prihatin ya. Prihatin. Terus Iya. terang saya prihatin. Jadi tapi bukan bukan sebetulnya bukan salah salah generasi yang Merekanya sekarang gitu ya. Iya. Jadi itu satu kumulatif sistem gitu. Jadi terus menjadikan anak sekarang lebih bangga mereka apa namanya lebih mempelajari Luar. budaya luar gitu daripada budaya sendiri. Jadi sebetulnya bukan mereka tidak menyintai, tetapi mereka tidak tahu atau tahu tapi kulitnya saja gitu. Jadi dianggap sejarah itu hanya membicarakan tentang masa lalu Iya. gitu. Padahal sama sekali bukan. Kita menyiapkan masa depan itu Masa lalu ya. justru dari masa lalu yang Iya, kuat. betul, iya. Itu kesalahan-kesalahan tidak boleh diulangi balik lagi gitu. Oke, oke. Sering nggak gini Mas Dwi lihat gitu ya, entah itu ini di mall atau di apa begitu melihat anak muda zaman sekarang geli atau apa gitu mereka dengan yang gaya gaya hidupnya yang sekarang itu sering nggak? Aduh kok gini sih, aduh kok gitu-gitu sempat nggak? eh ya kenyataannya begitu ya. Gitu ya. Apalagi di tempat-tempat mall seperti itu ya. Gitu. Terus terang aja saya cerita sedikit ya. Iya, silakan. Yang mulai SD SMP itu kalau zaman sekarang itu saya sering dibully gitu. Dulu SD, SMP. tahun 82-an gitu Iya. mungkin nggak ada istilah bully atau Iya, apa seperti iya. sekarang ya. Apa ya, pelonco? Bukan ya, dulu Nah, apa ya? tapi sebetulnya sifat sifat saya yang kumpul di satu kumpulan itu saat itu juga masih sering banyak juga yang mengagungkan budaya-budaya modern ya, meskipun bukan dari negara lain, modern gitu. Jadi Iya. kalau ada satu kumpul-kumpul terus saya dengarkan Walkman dulu ya, Iya, pakai Walkman, Walkman gitu, iya, pakai betul. pakai Walkman gitu, terus lagu-lagu gending ya, belum ada Iya, campur iya. sari, gending atau apa gitu, terus dianggap orang aneh gitu. Terus teman-teman jauh, itu betul loh. Saya gitu. merasa betul dan saya merasakan sekarang anak saya di sekolah itu juga sempat dijauhi teman-temannya karena dia belajar menari dan belajar gamelan. Oh, oke, oke, oke. Dianggap Jadi- aneh ya sekarang. Iya, jadi mau tidak mau ya harus belajar yang tradisi dan yang modern gitu. Modern Iya. memang untuk masuk dalam kehidupan yang sekarang, tapi kita tetap saya ajarkan yang tradisi sebagai jati diri. Iya, betul, betul. Biar nggak lupa ya, Iya. dari mana asalnya gitu. Saya ya. membuktikan Iya. ya saat itu membuktikan pada saat festival breakdance saat itu Iya. ya, breakdance itu saya buktikan anak yang langsung belajar breakdance saat itu festival itu ya, Iya, festival kalah ya. kalah itu, ya. Saya yang juara justru yang basicnya dari tradisi. Tradisi. Oke. Jadi di situ aja bisa dilihat bahwa basic tradisi yang betul-betul jati diri kita itu malah itu masuk akan memperkaya kalau kita masuk ke dunia
modern ya, yang saat ini. Ya kalaupun memang nggak bisa itu mungkin kolaborasi lah ya untuk bisa Iya. masuknya. Ya gitu. tetap, jadi bukan pandangan kita konservatif terus Ya, gitu ke ya, belakang, ya, betul, enggak. betul, Kita enggak juga. kita sekarang hidupnya di zaman sekarang, kita semuanya serba digital ya, kita ngikuti itu, tapi jangan lupa kita belajar tradisi jati diri kita sendiri untuk memperkuat itu. Udahlah, di bidang apapun, kalau yang lebih kuat mempunyai ilmu masa lalu, Iya. yang pengetahuan masa lalu yang kuat, itu basic kedepannya akan lebih kokoh. Oke. Ya. Ya. Karena Mas Dwi ini sudah punya prestasi yang luar biasa, tadi sempat saya melihat di slide-nya gitu ya. Punya punya angan-angan ingin masuk ke wilayah dunia pendidikan seperti sekolah gitu ya, untuk lebih menekankan bahwa tradisi ini perlu untuk lebih dikenalkan, lebih diapakan lah kepada remaja itu. Ya. Karena kan secara kurikulum juga memang kan tidak begitu tidak begitu dalam mungkin. Nah, mungkin diawali dari SMA 4 mungkin Mas Dwi berencana apa mungkin? Iya. Ya, jadi beberapa program saya sejak dulu, meskipun Festival Malang Tempo dulu itu sebetulnya festival itu berawal dari nantinya sosialisasi ke kurikulum. Oke. Jadi tidak hanya orang bereforia, masa lalu foto selfie enggak. Harusnya memang ditata dalam kurikulum yang baik gitu. Jangan terus kurikulum tari Malangan cuman gini selesai, habis nari terus enggak tahu apa, enggak. Itu justru penguatan dari kurikulum, mungkin dimulai dengan SMA 4 ya. SMA 4 gitu ya. Sekarang ini banyak perguruan tinggi yang memasukkan kurikulum budaya Panji khususnya, dan belajar di sini sebagai penguatan materi kuliah yang lain. Kalau seandainya gitu Mas Dwi mungkin ke anak-anak gitu, selain ini tadi juga momen ini juga bagus juga ya. Sekarang kan anak-anak itu maunya itu kan gini ya, memperkenalkan tradisi tapi yang sesuai dengan mereka gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin bisa diprogramkan untuk anak SMA 4 gitu. Gimana caranya? Tadi sudah sempat ada punya komik ya. Komiknya bercerita tentang tradisi. Tentang cagar budaya. Tentang bagaimana budaya, pelestarian cagar budaya di era sekarang. Di era sekarang. Ya. Jadi saya ada yang digital, ada yang komik fisik gitu. Ya. Jadi memang sekarang tidak bisa kita terus ngomong tempo dulu aja gitu ya. Iya benar. Jadi memang harus applicable dengan yang kondisi yang sekarang, kondisi sekarang. Jadi itu yang justru kita lakukan gitu sejak awal gitu. Oke. Nah itu ya kayaknya perlu ada momen apa gitu ya di sekolah gitu, khususnya karena saya berbicaranya SMA 4 ini ya, kebetulannya SMA 4 bisa ada pagelaran apa atau apa gitu enggak kira-kira? Ada 2 momen Mbak, kalau untuk pelestarian ya, untuk sosialisasi, untuk untuk mengenalkan budaya sendiri. Jadi yang pertama itu event. Tapi jangan lupa event itu seperti kembang api gitu ya. Rame saat itu, terus habis itu terus gitu saja. Selesai. Okay. Ya, saya sudah membuktikan di Malang Tempo dulu itu ramenya seperti apa. Hampir 1 juta orang datang dalam 3 hari gitu ya. Tapi habis itu selesai. Saya ada survei sebelum dan sesudah acara itu, ya paling sekitar tidak sampai 20% orang yang betul-betul ingin belajar gitu ya. Nah, jadi tetap event itu memang untuk menarik, untuk daya tariknya yang kuat, itu harus bikin event. Tapi yang berikutnya memang harus kita persiapkan ya, tahapan-tahapan pembelajaran yang modern, yang digital ya. Jadi sekarang anak-anak semuanya pegang gadget ya mau tidak mau semua harus diaplikasikan di gadget. Benar. Selama ini kalau mungkin ke putra-putranya Mas Dwi gitu,
kan tidak mudah kan untuk Ya, mengajak mereka untuk mau belajar nari, mau belajar apa ya, apa apa itu gimana mereka bisa tertarik itu? eh, mereka saya ajak. Iya, oke. Jadi saya enggak pernah memaksa kamu tak leskan ini Iya, enggak. iya, iya. Jadi saya ajak kegiatan itu. Terus tahu tahu manfaatnya gitu. Iya, Oh, kalau gini terus saya kalau kalau seneng nari ini atau lihat arsitektur yang apa nama masa lalu gini-gini terus saat saya skate yang sekarang iya, atau iya. pelajaran apa namanya desain grafis bikin apa gitu terus oh iya saya kemarin yang lalu bangunan kolonial gini-gini terus saya bisa lebih cepat ini itu mereka mereka melihat mereka lihat ini oh iya ternyata berfungsi untuk sekarang gitu Oke. berfungsi saya nanti pelajaran ini nanti ada fungsinya ini ada fungsinya gitu dia melihat itu terus dia ikut ikut belajar yang yang anak saya yang pertama justru justru malah Pak aku dileskan ini Pak leskan ini leskan Antusias ya. ini ya untuk budaya gitu jadi nanti kalau Bisa. anu aku yang nerangkan ke teman-teman. Oke. Kalau di SMA 4 itu sebenarnya sudah mulai 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sudah mulai ada karawitan ya, ekskul Ya karawitan ya itu itu sudah kalau tari tradisional memang sudah dari dulu gitu kan. Tapi kan itu ya hanya anak-anak tersebut saja yang ya itu pun anak-anak juga tertentu ya iya anak-anak tertentu. Nah, itu bukan berarti kita untuk membelajarkan budaya kan memaksa mereka belajar tersebut gitu kan ya. ya Yang paling apa yang paling sulit untuk mereka belajar itu sebenarnya apa sih Mas? Apa sudah keracunan hal-hal globalisasi atau gimana? ya Kenapa jadi sulit ya gitu? jadi apa namanya pengetahuan tentang budaya itu sendiri dikiranya budaya itu ya tari tradisi yang ini enggak itu tugas kita untuk menerangkan itu Benar. jadi yang apa yang bikin tidak maju itu karena seperti yang saya rasakan waktu saya SD SMP Iya, SMA itu jadi menjadi kesendirian dikucilkan segala macam ketakutan untuk itu gitu jadi semuanya kalau sekarang membicarakan tentang Korea semuanya iya. membicarakan gini terus saya ngomong Korea. tradisi Jawa rasanya wah kok aku dikira orang aneh dikira ini jadi justru kita jangan terus apa namanya terus memusuhi budaya Korea umpamanya ya Iya, terus kita wes itu Korea biar saya tak Jawaan enggak kita harus masuk lebur ke semuanya gitu ke semuanya kita buktikan orang belajar budaya Korea yang langsung belajar tanpa punya basic budaya kita sendiri dengan iya, orang yang punya basic akan berbeda hasilnya. betul betul. Nah, Iya, jadi iya. dengan begitu dia akan belajar budaya kita itu sebagai sebagai basic gitu untuk pengembangan budaya apa saja lainnya yang apa yang akan dipelajari. Iya. Kalau saya melihat gini, punya bayangan gitu kan kemasan budaya yang akan disampaikan ke anak-anak itu mungkin bagi mereka kan kurang menarik gitu ya bagi Ya, mereka. Gitu. ya, Gimana kalau game-game online itu sekarang tuh sudah diarahkan mungkin ya ada yang membuat gitu semacam apa sih yang game sekarang sedang tren Mobile Legend atau apa itu tuh ya ya, ya. tokoh-tokohnya dan lain sebagainya itu lebih pada ke Tokoh kostumnya Nusantara iya gitu, benar ya. gitu kan Ya cuman itu salah satu upaya, Mbak. iya Salah satu harapannya upaya gitu ya iya mengenalkan itu. Jadi lewat digitalisasi ya ya banyak sih visual-visual yang lain. Jadi tokoh-tokoh yang disukai memang ya game ya mungkin bikin TikTok yang ini, bikin YouTube yang basicnya tradisi gitu, tapi tetap dengan konten yang modern yang disukai iya iya sekarang. iya bisa jadi nanti mereka itu jadi sudah kenal yang punakawan aja mungkin ya mungkin dimasukkan sedikit-sedikit di game-game itu Ya, mungkin ya bisa barangkali ya mereka sudah akan mengenal harus apa tokoh-tokoh wayang apalah Arjuna dan lain-lain sebagainya itu akan masuk di situ mungkin anak-anak lebih bisa gitu sekarang kan kan sudah ada, Mbak. sudah ada Tokoh itu sudah ada. dimasukkan Sudah di mana dikenalkan juga gitu. iya lewat apa Ada di game juga ada tokoh-tokoh itu kemudian tokoh-tokoh fisik yang lain seperti Anoman segala macam oh, itu sudah masuk sudah sudah ya karena saya tidak pernah ngegame ya
Mereka berarti sudah kenal lah ya, tinggal bagaimana mereka itu nantinya Ya, mempelajari tinggal lebih menarik dalam. apa tidak gitu loh. Pilihannya Gitu ya. kan dia kalau umpamanya ada produk-produk luar yang lebih menarik ya dia akan pilih yang luar. Memang kita pinter-pinternya harus semenarik mungkin untuk Tapi yang nyiptakan mereka. kan orang luar ya, mungkin akan Ada anak-anak gitu. anak-anak Indonesia Oke, yang oke, oke. menciptakan. Ya, kenapa itu menjadi tidak populer ya? Apa kendalanya ya? Ya balik lagi untuk apa Pasar namanya ya pasar kreativitas kemudian updating ya sering ini jadi anak-anak kan memilih yang sesuai setiap saat terus ada perubahan yang dibutuhkan oleh anak-anak kalau tidak mengikuti ini ya akan lewat tidak akan dipilih gitu. Iya, iya, iya. Lah, itu. Berarti sebenarnya mereka ini hanya dampak ya kayaknya. Iya loh, Mbak. Dampak. Iya jadi memang saya lihat di Korea, di Jepang itu meskipun dia main game meskipun seperti apa pakaian yang digunakan, tapi saat-saat tertentu dia bangga sekali pakai kimono, dia bangga sekali pakai ini tidak hanya pada saat-saat tertentu. Mungkin kalau sekarang di sini pada hari Kartinian gitu pakai kebaya atau apa, mungkin sekarang juga sudah hilang gitu kan. Iya. Tapi dia menunjukkan apalagi di luar ya pertukaran budaya itu dia gunakan itu kan. Iya, Kalau iya. perlu pada saat hip hop itu pas nari Iya. hip hop dia gunakan kostum itu, dia tunjukkan kalau asli daerah itu memang lebih bagus. Kenapa mereka tidak malu? Bener Ya, itu ya. Korea Kayaknya kenapa dia tidak mendahulukan bahasa Inggris, bahasa Latin, tulisan Latin daripada tulisan Korea sendiri? Kenapa Jepang tidak? Kenapa India tidak? Kenapa Indonesia tidak pakai huruf Jawa gitu dulu? iya, Tapi mendahulukan bahasa Inggris dulu Benar. ini. Jadi itu hasil dari akumulasi pendidikan yang diterima dari semua dari pendahulunya semua, lah ya. ya. Karena dari awal-awal sudah merasakan itu tidak dipergunakan di sehari-hari, Iya. tidak diwariskan penggunaan itu, kemudian pemerintah juga tidak menganggap penting tulisan tradisional itu ya sudah ya selesai. Mereka akan lebih menggunakan lebih bangga menggunakan bahasa Inggris, lebih Benar. bangga menggunakan ini. Iya. Pertanyaannya tadi, kenapa Korea bisa, Jepang bisa, India bisa, semuanya bisa pakai huruf-huruf kanji, huruf-huruf ini semuanya. Cina itu bisa, Iya, iya. tetap, dan mereka bangga kalau keluar itu dia pakai tetap. Cosplay juga Iya, mereka masih bisa menggunakan baju tradisional ya. iya. Dan jangan lupa saat ada seminar bahasa Jawa ya Iya. di Bali sama di Anu, pas saya datang itu justru orang Suriname, orang Belanda, orang apa yang datang absen ini dia menggunakan bahasa Jawa loh, no coroko loh. Oke. Kita sendiri tidak ada yang menggunakan itu tanda tangan absen itu loh. Jadi dia nulis namanya pakai huruf no coroko. Oke, oke. Itu kebanggaan bagi mereka. Harusnya kita lebih bangga sih harusnya. Iya, padahal kan jumlah hurufnya kan Sedikit. tidak lebih banyak. Iya, wah kalau dilihat dibanding kanji sama Lah iya huruf kan. Cina ya enggak. Iya ya. Makanya apa ini ya agak gitu? terasa aneh gitu ya. Jadi Iya, bener. sebetulnya kalau dari sisi bisnis saja ya, dari sisi bisnis ya ini kalau pernah tak bikin tebung, tak bikin apa, pasti lebih Lebih menarik. lebih rame gitu, Iya, lebih rame lebih menarik dari bagi- sisi bisnis gitu Iya, ya. betul. Tapi kenapa tetap saya bikin ya ini orang biar tahu kalau ini tempat pemandian raja-raja zaman dulu. Oke. Ya, dulu itu kayak begini itu Ya, sebetulnya salah satu tidak upaya, populer gitu. ya. Tapi itu upaya yang harus dilakukan. Iya, betul. Kalau tidak ada yang berani melakukan itu ya sudah, masyarakat itu jangan disalahkan. Masyarakat juga akan memilih, oh ini lebih praktis, lebih modern, ya sudah saya akan ke sana dan tidak menghargai budaya sendiri, itu bukan salah mereka gitu. Ya, ini praktis itu yang perlu garisbawahi. Anak-anak sekarang Iya. kan lebih pada Iya. udah praktis gini aja gitu kan ya. Nah itu yang mungkin ya anak-anak aja mungkin ya di sekolah gitu nggak ada kantin, daripada mereka bawa bekal dari rumah, lebih kepada mereka pesan selesai Oke, gitu. ya. Ya,
Ya, Itu layanan contoh antar kecil, gitu ya. iya. Nah, hal-hal itulah mungkin akhirnya mendarah daging ke mereka ya, kehidupan praktis itu. Ya kalau mereka ngomong tari tradisional dan tari modern juga cari kostumnya kan praktisan tari modern ya. Iya, iya. Dan kita yang eh, pelestari gitu ya, Iya, kita jangan lupa kita juga harus mengemas itu menjadi sesuatu yang praktis juga. betul. Biar nanti bisa masuk ke kehidupan anak-anak. Kalau kita tetap tetap aja tradisi, ya, Ya tradisi udah yang akhirnya lama tetap ya berhenti di generasi itu ya. akan ditinggalkan. Betul, betul, betul. Jadi kita terus harus memikirkan secara kreatif apa yang terus diinginkan dan dekat dengan generasi sekarang. Ya, untuk anak SMA 4 itu ya. Jadi supaya tidak akhirnya terhanyut sama budaya-budaya luar ya, terus ngikut aja gitu. Harus punya, bukan berarti bahwa kalian harus menari tradisional, enggak gitulah. Itu buat pondasi ya. Ya, Pondasi ya, buat pondasi jati diri bahwa kita itu masih berada di Indonesia gitu, ya, khususnya ya, Jawa gitu ya. kan. Bukan terus kita nggak boleh belajar dan nggak apa-apa. Ya. Kumpul nggak apa-apa, Iya, ayo nggak hip hop. apa. Ayo tak buktikan aneh hip hop sama saya. Iya. Ya, saya yang mulai kecil nari Jawa, Iya. itu kalau hip hop dia langsung ke hip hop tanpa basic Jawa. Iya. Saya bisa memastikan ya ragam gerakan, kemudian Oh, battle ini kayaknya perlu ya. Iya. Battle anak modern dance. Ah, Battle monggo, sama Pak Dwi. kalau mau battle monggo. Itu lo Enggak, saya cuma ditantang. buktikan aja bahwa Iya. basic yang baik. Bukan kita terus semua nari Korea terus kita nari Jawa terus enggak. Kita Iya, benar. kita ikut, kita Ikut. ikut dalam itu. Tapi nyoba dilihat satu yang punya basic tari Jawa dan satu yang tidak sama-sama nari hip hop akan kelihatan. Akan kelihatan. Bener. Toh biasanya yang akan go internasional itu lebih pada kalau mengangkat budaya juga bisa go internasional juga ya. Ya. Iya. Memasukkan unsur budaya di Iya, dalam. masukkan unsur Ya, budaya. apalagi gitu. internasional itu pasti dibutuhkan itu. Iya, benar banget kalau yang gitu itu karena mereka yang punya budaya baratnya mereka sudah bosen kayaknya ya. Mereka Saatnya. ingin mempresentasikan negara mereka masing-masing gitu. Kalau kita sehebat-hebat mempresentasikan Korea, ya lucu rasanya. Iya bener, dong mereka sudah yang punya kok. Lebih Korea orang Korea lah. Bener, pinteran orang Korea lah. Ngapain kita ikut-ikut orang Korea gitu. Mas Dwi bikin acara deh di SMA 4 Ayo. tentang budaya Ayo, dan Mbak. sejarah gitu. Ayo. Ayo gitu, Pak Mau- Baka siswaan, beliau mau bikin acara gitu. Ayo. Mau battle, ayo. Mau battle ayo. Jadi gini loh, mungkin diawali dari Mas Dwi gitu ya, bikin acara apa yang bisa mengangkat budaya, ya bukan berarti bahwa tentang budaya Indonesia aja, mungkin ya Nah. tentang budaya lah ya Iya, gitu ya. semua. Ya syukur-syukur Global itu kita bisa. sekarang sudah tidak ada batasnya. Gitu. Heeh. Jadi global kita bicarakan seluruh dunia gitu. Bener. Tapi yang berbicara siapa gitu? Yang berbicara orang Indonesia, style Indonesia akan lebih luar biasa daripada yang menceritakan orang Oke yang nih, stylenya beda. mau bikin acara nih Mas Dwi ya, bener ya, ini di SMA 4. Boleh. Nanti bisa dilanjut sama Pak Doni ya, mau bikin acara yang temanya budaya Pak Doni ya. Silakan ditindaklanjuti sehingga anak-anak bisa apa ya, setidaknya ini gaungnya itu SMA 4 peduli budaya gitulah maunya gitu ya, peduli sejarah dan budaya gitu kayaknya Ya asik harus ya. dimulai lah. Iya harus dimulai lah, ini penting ini anak-anak itu biar tidak kehilangan arah gitu, Ya. seperti layangan putus gitu kan. Oke Pak Dwi, Ya. ini kita ini ya mungkin entah ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan apa gitu. Harapannya itu untuk SMA 4 tentang bagaimana sih melestarikan budaya dan lain sebagainya, karena kita acaranya di SMA 4, kira-kira ada pesan atau gimana enggak? Gini, anak-anak SMA 4 kan juga kepingin setelah lulus kan kepingin go internasional. Ya iyalah. Jangan lupa, go internasional itu basicnya pasti yang punya kekuatan di jati diri. Yang pasti punya kekuatan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Dirinya sendiri termasuk budaya itu. Betul. Jadi jangan anggap cuman sekarang tidak terlalu berguna untuk di SMA 4 gitu. Tapi cita-citanya akan setinggi
mungkin kan, Iya. semuanya akan kalau tidak sekolah ya kerja atau berhubungan dengan dunia internasional, itu orang akan lebih melihat dengan orang yang punya jati diri. Dan itu saatnya sekarang. Kalau saya pikir mulai SD SMP itu basicnya kuat, tapi SMA itu saat terakhir sudah. Kalau sudah SMA terus tidak belajar itu, kuliah akan identitasnya akan kabur gitu. Oke. Karena sudah direpotkan sama tugas kuliah mungkin ya. Iya. Sehingga untuk menata pondasi itu kayaknya sudah mulai. Ya pemikirannya akan pemikiran habis kuliah, kerja, menikah segala macam gitu. Iya. Tapi kalau SD SMP, SMA, terakhir SMA lah, itu masih punya waktu gitu untuk membentuk karakter sendiri gitu. Oke. Ini ya, untuk membentuk karakter ini akan dibantu dengan Mas Dwi yang akan nanti berkolaborasi dengan SMA 4 mengadakan apa ya, momen atau acara atau apa yang jelas bersama-sama membangun jati diri siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang. Siap. Begitu? Siap. Baik, nanti ditindaklanjuti sama Mbak Kasis. Untuk perbincangan kali ini terima kasih. Sama-sama. Dan mohon maaf mengganggu kesibukannya. Tetap di sini di Bincang Bahagia karena di sini ada ketentraman, karena di sini ada kelembutan. Bincang Bahagia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wale. Baiklah, terima kasih guys. Di sini ada ketentraman, karena di sini ada kelembutan. Karena di sini ada ketentraman. Ulangi. Karena di sini apa?